Halo guys, balik lagi dengan Gadget ID di sini. Ya. Nah, kali ini kita mau compare dua handphone yang satu merek. Ya, pertarungan kakak adik. Adik kakak, Samsung Galaxy A35 melawan A55. Nah, buat kalian yang budgetnya limited atau lebih terbatas, seberapa jauh sih A35 dengan A55? Dia range harganya tuh bedanya sekitar sejutaan ya. Ya, yuk kita lihat aja videonya. Yang pertama, Yoha. selfie video dulu ya. Okay. Ini kelihatan nggak sedikit nih? Ada yang sangat softening ya? Iya, dia adalah A35. Kok salah? Menurut aku warnanya itu lebih natural di A35 dibandingkan di A55. Betul. A55 agak yellow di sini ya. Iya, kenapa sih kok aneh banget? Padahal selfie kamera mereka tuh yang paling beda kan? Iya. Iya, yang paling membedakan antara A35 sama A55 itu selfie Aku baru tahu ada jerawat tadi aku. Dan untuk HDR-nya sama nggak? Beda tipis lah ya. Beda tipis, tapi lagi-lagi aku masih lebih suka warnanya si A35 sih. Oke, kita mau coba lihat indoor. Ada perubahan nggak? Nah, ini masih mending lah ya, tidak terlalu yellow si A55-nya. Nggak kecampur matahari ya? Iya, tapi masalahnya untuk detail detailnya sama-sama. masih coba. Itu masih lebih detail di A35 sih menurut aku. Oke. Jadi walaupun secara megapiksel lebih besar si A55, tapi memang secara ukuran sensornya ini lebih gede si Samsung ya. Si Samsung, dua-duanya Samsung. A35 maksudnya. Karena A55 pakai Sony sensor harusnya biasanya. Tapi ini nggak tahu nih si Samsung A35 ini aku belum research pakai apa ya. Coba sekarang mau low light situation, berubah nggak? Nah ini lebih bagus nih A55. Tentu. Ya betul. Di sini kelihatan si 35-nya lebih jittery ya daripada 55. Terus juga pas kamu bergerak dia lebih stabil si A55 ya. Iya, mungkin ini karena prosesornya A55 lebih bagus dan juga harusnya memang di sinilah keunggulannya handphone yang lebih mahal ya. Jadi keduanya ini sama-sama di 24 fps ya, pakai auto fps down. Jadi hasil video selfie-nya tuh justru lebih detail si Samsung A35 ya ketimbang Samsung A55. Ya. Surprisingly. Iya, ternyata si A55 itu cenderung lebih yellow juga kan. Terus kayak sedikit agak di filter gitu. Kalau misalnya kita bandingkan ya, kalau misalnya kita kiri kanan itu tampak terlihat perbedaannya. Ya tentu. Jadi gitu. ketika dibandingkan secara langsung head to head ya, ini kelihatan kalau si Samsung A55 itu kayak lebih softening gitu. Iya, kayak ada lebih softening. Teksturnya nggak kelihatan. Betul. Nah, karena kalau kita lihat dari spesifikasinya, si Samsung A55 itu 32 megapiksel, A35 itu 13 megapiksel. Pixel size-nya si sensor dari si A35 itu lebih besar loh kalau kita lihat dari data sini. Tapi kita nggak tahu nih sensor yang dipakai merek apa, karena kalau si A55 itu kan pakai Sony ya, Sony IMX616. Nah, jadi bukan masalah berapa besar pixelnya ya, tapi sensor. Oke. Nah, jadi untuk video kau pilih mana tapi ini? Di A35 itu untuk yang low light situation yang super low itu signifikan sangat bedanya. Ya, super jittery gitu. Oke, jadi untuk memilih selfie video kamu milih A55. Ya, A55. Tapi aku A35. Oke. Nah, kamera belakang kita coba ya. Sama-sama bisa 4K. Dan kelihatan nggak? Ini field of view sedikit beda dikit nggak? Lebih detail di kanan ya. Coba lihat dulu dari HDR, awannya mirip ya. Awan mirip. Hampir identical. Jalan lebih detail A35 loh. Kayak si A55 ini kayak di softening kayak tadi pas momen kesulitan sekali ya di sini ya. Iya, terus warna aspalnya juga berbeda kan? Iya. Lebih yellow di 55 daripada 35. Nah, tapi untuk objek orang, menurut kamu gimana? 4K-nya lebih saturated di A35 menurut aku. Iya, saturated tapi nggak lebih yellow. Kalau misalnya kita ngebedain misalnya Vivo, Samsung gampang. Gitu. Itu tuh mereka tone warnanya berbeda. Iya, jelas. Kalau ini tone warnanya sama. Iya, karena brand yang sama. Iya, yang membedakan tuh yang satu lebih cerah, yang satu lebih gelap gitu aja. Jadi kamu lebih milih A55 ya? A55 lebih cerah ya. Lebih cerah. Kalau misalnya untuk ngepost pasti aku langsung pilih A55 sih. Nah, kalau dari sini kelihatan kan? Ya A55 sedikit lebih warm malah ya. Iya, tapi aku kalau di sini ya, aku lebih suka si 35 sih. Coba mana yang kambing lebih ganteng? Kambingnya lebih. Nah, ini sebelum dia mati ya, karena dia masih hidup di sini kambing. Nah, tadi ya ketika kambing satu hilang dan masuk lagi kambing selanjutnya, exposure-nya sama ya? Sama sih. Ini kalau di blind test kayaknya orang akan milih 35 sih menurut aku.
Iya, ini jadi sebenarnya ini kan sore hari ya. Iya. Sebenarnya lebih akurat A55 nggak sih? Karena dia agak, ini ya agak. Harusnya kan ada matahari sore ya. Oh jadi mungkin sebenarnya si selfie tadi kuning tuh gara-gara itu juga waktunya. Tapi kamu lihat nggak ini field of view detailnya? Lihat si A55 ini detail tanahnya tuh. Iya. Lebih detail ya cangkupan fokusnya. Aku sih ngelihatnya di area ini loh, di area rumput. Di area rumput A35-nya agak blur gitu. Iya, kaget tadi ada apa tuh. Wih. Nah, untuk malam hari ini sama-sama Full HD 30 fps. Jelas sih dari tadi berarti untuk low light situation 55 menang ya. Tapi walaupun kedap-kedip ini kamu suka ya? Ya nggak apa-apa gitu, daripada 35 pilihannya kan cuma 2. Oke, begini. Gak bisa tuh. milih yang lain. Nah, ini juga aku akan tetap milih aku akan tetap milih 55. Iya, tapi sedikit gak sih? Nggak jauh gitu loh. Memang tidak jauh, tapi terlihat perbedaannya. Iya. Nah, keduanya juga punya mode manual video ya, jadi mode Pro. Yang mana ketika aku setting dengan hal yang sama hasilnya seperti ini. Memang lebih bright di Samsung A55 ya. Bahkan di mode Pro-nya pun ya. Ya ini settingan yang sama ya. Jadi secara manual ini aku setting dengan angka-angka yang sama dan hasilnya seperti ini. Kamu lebih suka yang mana? 55 lah. Tetap. Iya. Apa? Detail ya. A55 itu ketika melawan matahari dan di jalan itu sedikit lebih redup ya, sedikit lebih under exposure dan sedikit lebih kurang detail lagi-lagi nih. Tapi saat objeknya orang dan kambing dan night mode gitu. Ya, itu improve ya. Betul. Jadi secara overall kamera belakang A55 ya. Aku juga setuju ya, jelas ya. Nah, sekarang kita masuk ke kamera ultra wide. Nah, ini yang beda adalah kalau Samsung A55 dan A35 nih ya. Field of view-nya beda ya. Iya, kayak lebih luas nah, di 55 ya. Nah, jadi satu perbedaannya bahwa Samsungnya A35 ini kelasnya mediocre mid-range phone brand-brand lain ya. Karena Samsung dimanapun selalu lebih wide biasanya dibandingkan brand lain, tapi di sini A35 ternyata wide daripada 55-nya gitu kan. Nah, ini yang beda juga ya. A55 itu bisa 4K sedangkan A35 tidak. Lagi-lagi kalau ultra wide itu kan wider better. Jadi ya lebih sinematik ya, tapi lebih detail juga sih di sini sih menurut aku. Dan kalau ultra wide-nya yang dipakai orang nih, perbedaannya 4K-nya ngaruh nggak itu ketika ke zoom? Ini kondisinya sama seperti tadi yang auto mode ya. Jadi si A55-nya lebih cerah daripada si A35 hasilnya. Ya, tentu lebih detail juga ya. Ini perbedaan resolusi juga terasa di sini. Nih, ini yang tadi secara auto, kalau di Samsung itu akan dia ngedownload ke 24 fps ya biar bisa lebih mudah dikontrolnya. Dua-duanya di Samsung. Di A55. Tapi ada yang aneh, tau nggak? Ketika mereka ternyata aku switch ya, ini keduanya langsung jittery. Emang kekurangan Samsung nih. Aku baru notice di sini. Kok ini dia bisa hilang? Nah tuh. Oh, maksudnya transisinya nggak smooth. Yes, sangat tidak smooth dan bahkan ketika di low light situation itu bikin jittery dan bikin lagging. Ini yang tadi videonya sama, lama-lama nanti speednya akan berkurang. Kelihatan nggak makin? Nah, kamera ultra wide-nya ini ada sedikit berbeda ya, walaupun spesifikasinya sama. Ya ternyata kelebarannya atau field of view-nya itu lebih lebar di A55. Walaupun ini sesama Samsung, misalnya nggak mengalahkan deh, tapi setara gitu. Nggak juga. Sejauh ini punya ini ya kecenderungan memang si ultrawide Samsung A5X series ya. Iya, A5X series itu selalu lebih baik dibandingkan dengan kompetitor-kompetitornya sejauh ini untuk ultrawide. Resolusi juga 4K ya, sedangkan si A35 nggak bisa 4K ya. Nah, untuk selfie, ini sekali jepret sama-sama 12 megapiksel tapi kelihatan bedanya ya. Iya, betul. Lagi-lagi sama dengan video ya. Dari warna nih beda di baju ya. Iya, betul. Kalau color correctness lebih masuk di A35. Iya, tapi detail juga. Detail juga. Tapi kalau aku mau jujur, untuk yang aku post pasti A55 karena tadi ada kayak sedikit softening gitu ya. Ya, coba lah ya, kita lebih detail lagi tuh. Mana yang lebih detail? Tetap si 35 sih. Iya, sama ya. Iya. Apalagi ini di outdoor dan kalau malam hari juga pun kebalikannya. Sama dengan di video kelihatan. Ya. Jadi A55 sedikit 5 poros karena mau nambahin konteks ini ya. Jadi A55 itu punya kalau malam hari dia memaksa pakai selfie flash. Jadi kelihatan ya ada perbedaan di sini ya. Nah, ini yang nggak punya oleh A35 di sini ya. Karena mungkin Samsung ngerasa juga aku harus ngelakuin sesuatu biar A55 lebih bagus nih. Kasih flash aja deh, A35 jangan. Padahal secara software itu keduanya sangat memungkinkan untuk mendapatkan fitur yang sama. Kalau untuk pencahayaannya cukup, si A35 ini aku lihatnya sih jauh lebih ini ya, detail dan terlihat ini sih lebih unggul ketimbang A55. Dengan notes tadi pencahayaannya cukup siang hari gitu kan. Dan softeningnya tetap ada di A55 kan? Iya.
Nah, tapi kalau lagi-lagi kalau untuk night mode itu langsung berubah. Ya, karena tadi aku udah sampaikan ya. Jadi kalau night mode-nya A55 ini agak sedikit unik dibandingkan dengan A35 karena dia ketika mode yang sangat gelap, dia itu by default akan mengeluarkan flash layarnya gitu ya. Yang kita heran juga sih kenapa A35 nggak seperti itu, karena ini sebenarnya kan software ya. Default ya itu. Default ya. Jadi kita nggak dengan niat sengaja menghidupkan flash di A55 gitu. Iya. Memang hasilnya A55 jelas lebih unggul. Less noise ya, lebih unggul ya karena juga ada flashnya. Ya. Ini juga pertanyaan selanjutnya, kenapa A35 nggak dikasih? Meskipun begitu ya jelas A55 selfie-nya lebih oke, tapi sedikit. Iya. Apa yang kamu lihat? Nah, kalau kayak gini jelas ya A55 aku akan lebih suka. Wis, karena skin tone yang benar. Ya, skin tone yang lebih baik gitu. Sedangkan di A35 ini walau aneh, agak sedikit noise ya, terlalu softening ya. Lensa maksimum digitalnya ya. Kelihatan perbedaan tetap sama. A55 masih lebih cerah dari A35. Tapi kalau untuk detail, aku sih ngelihatnya, iya kalau udah diginin baru kelihatan ya. Iya, lebih less noise A55 nih. Nah, untuk wajah dan low light situation, lihat ini mana mas-masnya yang lagi lapar. Iya, mas-masnya bukan lagi lapar ngeliatin kita. Enggak kita, aku doang. Ini moto night mode-nya. Kok mengkilat banget. Kok di sini A35 lebih cerah ya? Tuh, tapi kalau aku lebih suka A35 lebih bright gitu kan. Menurut aku dia konsisten ya dari hasil video dan hasil tetap foto. sama. Jadi tuh hasilnya sama. Dan tapi yang aku lebih suka ketika kamera belakang adalah Samsung A55 itu lebih detail dan juga jadinya lebih bright gitu ya, lebih less noise juga ya di siang dan di malam harinya. Jadi untuk kamera belakang jelas perbedaan sejutanya sih. Iya. Ya kali nggak beda. Gitu. Nah inilah, apakah ada bedanya 8 megapiksel dengan 12 megapiksel? Nah ini jelas, A55 jauh sih sama A35. Jauh dari segi apa? White-nya? White-nya jelas, warna juga, terus dia detail dapat. Gitu. Warna menurut kamu lebih bright ya? Iya lebih lebih bright di 55, vivid color. Nah sama. Ini di 35 aku ngeliatnya malah kayak ada di filter gitu. HDR lebih blown out sedikit ya? Dua-duanya dia blown out, iya. Tapi 35 lebih. Oke. Ya, aku lebih suka 55. A35 untuk A55 ini sedikit lebih powerful ya, lagi-lagi di malam hari ya dibandingkan dengan A35. Jadi itulah perbedaannya, dan ini ketika night mode-nya. Ini super easy. So, udah. Super easy untuk bikin kesimpulannya. Oke. Untuk ultrawide-nya tadi juga sama ya. Ya, betul. Ya, yang nggak jauh beda dengan tadi dibilang. Dia ada night mode-nya dan juga mode malamnya, dan juga itu sama dengan videonya. Jadi ultrawide juga kita lebih unggulin Samsung A55. Kita ngomongin harga 5 juta A35 dapat 256 dan harga 6 jutaan ya. 6 juta kurang untuk A55 yang 256 juga. Selisihnya tuh hampir sejuta. Mungkin udah turun ya, tapi selisih sejuta. Dengan selisih sejuta ini kamu bakal all out. Udahlah A55 tanggung, atau ternyata A35 nggak jauh beda kok gitu. Nah iya, ini menurut aku easy choice sih. Easy choice ya. Kalau misalnya kalian nggak begitu bother untuk night mode, nggak begitu banyak jepret-jepret malam hari, atau mau jepret malam hari bisa pakai flash atau bisa tambahan cahaya gitu. Menurut aku A35 itu udah sangat cukup sih. Nggak cukup nih? Cukup. Tapi karena, kalau misalnya, karena juga surprisingly dia juga selfie-nya bagus gitu, bahkan M point lebih bagus gitu. Iya, lebih detail gitu. Nah, kalian punya budget lebih ya, nice to have lah. A55 aja gitu ya. Karena apa yang ngebedain, satu 4K-nya, ultrawide-nya, dan ini adalah all-rounder terbaiknya Samsung ya, untuk di harga 5 jutaan. Jadi lebih baik incer yang terbaik gitu ya. Jangan lupa loh, kalau Samsung itu kan harus nambah beli chargeran. Iya, itu juga sih itu pengaruh ya. Jadi apa pertimbangan. Budget 6 juta tuh kalau misalnya kalian pengen bersih gitu ya, nggak bisa, harus nambah-nambah lagi gitu. I see. Ternyata memang sesuai harga, ada bedanya gitu ya. Ada bedanya, dan sebenarnya tidak sulit ya membedakannya ternyata. Tapi kalau kita blind test kita belum tahu. Nanti akan kita hasilnya akan kita sertakan. Jadi untuk kalian yang pengen tahu gimmick-gimmicknya dan blind test dengan perbandingan yang kita lakuin ya, kalian bisa follow TikTok kita dan follow juga Instagram kita. Di situ sering kita melakukan blind test dan kalian juga bisa ikutan gitu kan. Ya, jadi kalian bisa ikutin nih. Karena ini kan ada labelnya A35, A55 gitu, jadi lebih mudah ya. Tapi untuk melatih kepekaan mata
terhadap macam-macam brand handphone gitu kan. Oke, jadi sekian dulu video kali ini ya. Semoga ini ngebantu buat kalian yang bingung antara A35 atau A55, atau misalnya akhirnya udahlah mending handphone lain aja, beli Realme aja atau beli Vivo aja ya. Kita juga sudah compare untuk di 5 jutaan itu sudah lengkap ya. Ini yang juga yang menarik nih, aku mau bahas soal ini loh, transisi perbedaan lensa ketika kita ultra wide dan terus ke satu atau kedua itu dengan tep gitu, atau ketika switch dari kamera belakang kamera depan ketika recording. A35 juga sama nge-lag. Jadi kita kemarin udah compare dengan Vivo T30 yang dia ternyata lebih smooth ya Vivo. Transisi dari 0,5 wide terus pindah ke main kamera itu smooth. Nah, kalau ini kayak di crop gitu ya. Jadi ini adalah salah satu PR dari One UI ini ya untuk menyelesaikan ini nih. Jadi kalau ada hal yang ingin tanyain atau pengen komen apa lagi silahkan request di kolom komentar, atau sampai jumpa di video yang lain. Bye. Aduh.